عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan qiraah kita pada penjelasan risalah Ba'du Fawaid min Surat Al-Fatihah, sebagian dari faedah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membaca pembagian terkait dengan cinta atau al-mahabbah menjadi 4 bagian atau menjadi 4 macam. Dan sekarang kita masuk kepada penjelasan dari ayat yang kedua dan ketiga dari suratul Fatihah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Nanti diberikan juga syarah, diberikan juga penjelasan lagi oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, Al-ayatu tsaniyatu fiha ar-raja'u. Ayat yang kedua di dalamnya terdapat berharap, harapan. Asy-Syaikh Shalih Fauzan berkata, Al-ayatu tsaniyatu min suratil Fatihati, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah, wa hiya ar-Rahmanur Rahim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahia yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim. Fiha ar-raja'u, di dalamnya terdapat harapan. Raja'u rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza kana rahmana rahiman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah adalah Rahman, jadi Rahman ini artinya Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki sifat rahmah yang sangat luas, itu makna Rahman. Rahim, yang melimpahkan rahmah kepada hambanya. Karena apabila Allah memiliki nama Rahman dan Rahim yang berarti memiliki sifat rahmah, فَإِنَّهُ تُرْجَى رَحْمَتُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, maka diharapkanlah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim, di dalamnya terdapat faedah ar-raja, yaitu berharap. Karena tatkala seorang hamba mendengar atau membaca bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas rahmatnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
selalu melimpahkan rahmah kepada hambanya, maka dia pun berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya Allah. Wal ayatu tsalitsatu fiha al-khawfu, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan ayat yang ketiga di dalamnya terdapat al-khawfu, yaitu takut. Di antara faedah yang dikandung dari ayat yang ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin, di dalamnya ada al-khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata, wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Fiha takhwifu min hadzal yaumi, di dalamnya terdapat menakut-nakuti akan hari pembalasan ini. Wal idanatu yaumal qiyamati bil a'mali as-sayyi'ati, dan pembalasan pada hari kiamat terkait dengan amal-amal yang buruk, fa fihal khaufu, maka di dalamnya lah terdapat rasa takut. Jadi khawatir dibalas, kita takut dibalas terkait dengan amal-amal dan perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dan kita kerjakan. Itu maka kemudian muncullah rasa takut. Dan ini termasuk ayat yang di dalamnya ya terdapat faedah agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ayatul ula, maka ayat yang pertama, fiha mahabbatullahi. Ayat yang pertama di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Wathaniyatu, dan ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Fiha ar-raja'u, di dalamnya terdapat harapan, kita berharap kepada Allah. Raja'u rahmatillahi, berharap rahmatnya Allah. Ats-tsalitsatu, ayat yang ketiga, yaitu Maliki Yaumiddin, fiha al-khawfu min iqabillahi. Di dalamnya terdapat takut akan azabnya Allah, yaitu firman Allah, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ, apabila berkumpul tiga hal ini, yaitu al-mahabbatu, cinta, wal-raja'u, dan berharap, wal-khawfu, dan takut, fahiya asasul ibadati, maka tiga hal ini adalah merupakan asasnya ibadah, pondasinya ibadah. Amma man akhadha biwahidatin minha faqat, adapun orang yang mengambil salah satu dari tiga hal ini, diambil satu saja dalam beribadah, fa innahu yakunu dhallan, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Faman 'abadallaha bil mahabbati faqat wa la yakhafu wa la yarju, maka siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, dia tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada juga berharap kepada Allah, fahadhihi tariqatus sufiyyati, maka ini adalah metodenya orang-orang sufi. Alladzina yaquluna, yang mereka berkata, la na'budullaha khawfan min narihi wala tama'an fi jannatihi. Kita beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka
Dan juga kita beribadah kepada Allah bukan karena berharap syurganya. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuhu. Kami beribadah kepada Allah karena kami mencintainya. Wa hadza dhalalun. Dan ini adalah kesesatan, wal iyadzu billahi. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'anna ar-rusula wal malaikata. Karena para rasul, para malaikat, ya, afdalal khalqi, yang dimana mereka adalah makhluk yang paling utama, yakhafuna Allah wa yarjunahu. Mereka takut kepada Allah. Dan mereka berharap kepada Allah. Jadi para nabi, para rasul, para malaikat, yang mereka adalah makhluk yang paling utama, mereka beribadah kepada Allah disertai dengan takut dan berharap. Lalu bagaimana kemudian kita beribadah kepada Allah tanpa disertai dengan rasa takut dan berharap? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, para rasul, kanu yusari'una fil khairati, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera dalam menunaikan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada kami dengan takut dan harap. Dengan harap, raghaban itu berharap, wa rahaba dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk tunduk kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat ke-90. Ar-rusulu yakhafunahu, para utusan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjunahu, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ulaika alladzina yad'un, mereka yang disembah atau mereka yang diibadahi, ya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang disembah selain Allah, mereka yang diseru selain Allah, mereka mencari wasilah, mencari jalan ila rabbihim, menuju kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang bisa paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu, dan berharap rahmat-Nya Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mereka yang, maksudnya mereka di sini mereka yang disembah, yang diseru selain Allah, ya, orang saleh yang sudah wafat, yang sudah mati. Ketika mereka masih hidup, mereka aja mencari jalan agar bisa dekat kepada Allah. Mereka takut, berharap kepada rahmatnya Allah, takut akan azabnya Allah. Artinya mereka pun hamba yang mereka berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu bagaimana kemudian mereka dijadikan sesembahan selain Allah, sedangkan mereka saja berharap memintanya kepada Allah. Haulai, mereka ini yang disembah selain Allah, kama jaa fit tafsiri, sebagaimana datang di dalam kitab tafsir, annahumul Uzairu, bahwa mereka yang ini yang dimaksud disembah selain Allah adalah Al-Uzair, yaitu Uzair, nabinya orang Yahudi, yang nabinya Bani Israel, yang disebut oleh orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Wa Isa, dan Isa yang disebut oleh An-Nasara sebagai anaknya Allah. Wa ummuhu, dan ibunya Nabi Isa.
alladzina kana ya'buduhumul musyrikuna, yang dimana mereka ini disembah oleh orang-orang musyrik. Hum ibadun, mereka juga hamba. Yarjuna rahmatallahi, mereka berharap rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut azabnya Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi, lantas bagaimana mereka disembah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat-ayat ini menyebutkan bahwa para nabi, para rasul, mereka pun takut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kok ada orang yang setelah mereka mengatakan bahwa kami beribadah kepada Allah bukan karena takut akan neraka, bukan karena berharap akan surga. Kami beribadah hanya karena kami mencintai Allah semata. Maka ini tidak benar. Bagaimana ya beribadah sedang dengan hanya cinta, dengan cinta saja. Sedangkan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in beribadah dengan khauf juga. Ya tentu dengan cinta juga, dengan khauf juga, dengan raja juga. Wa man 'abada Allah birraja'i faqat. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, fahuwa minal murji'atil ladzina, maka dia termasuk murji'ah, alladzina ya'tamiduna, yang mereka bersandar ala raja'i, kepada harapan saja. Wala yakhafuna minadz dzunubi wal ma'asi, dan mereka tidak takut akan dosa dan maksiat. Yaquluna, mereka berkata, al-imanu tasdiqun fil qalbi. Iman hanyalah pembenaran di dalam hati. Awit tasdiqu bil qalbi, atau pembenaran dengan hati, ma'an nutqi bil lisani, disertai dengan mengucapkan lisan saja. Wa yaquluna, dan mereka berkata, al-a'malu innama hiya mukammilatun. Amal hanyalah penyempurna semata. Wa hadza dhalalun, dan ini adalah kesesatan. Wal iyadzu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Li'anna al-iman, karena iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman adalah ucapan, wa amalun, dan perbuatan, wa i'tiqadun, dan keyakinan. La yakfi wahidun min hadhil umuri, tidak cukup satu dari tiga hal ini. Artinya satu saja ya nggak cukup, harus tiga-tiganya. Bal la budda minha jami'an, tetapi ya harus seluruhnya ketiga hal ini. Laisa qawlan faqat, bukan hanya sekedar ucapan. Wala amalan faqat, bukan juga amal saja. Wala i'tiqadan faqat, juga tidak keyakinan belaka. Bal la budda min hadhil umuri thalathati hatta yatahaqqaqal iman. Tapi harus tiga hal ini seluruhnya sehingga betul-betul tertunaikanlah hak-hak keimanan. Jadi yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, tadi tariqatnya sufiyah, jalannya para sufi. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan raja saja, berharap saja, ini adalah tariqatul murji'ah, ini jalannya murji'ah. Lalu kemudian Asy-Syaikh berkata hafizahullahu taala, wa man 'abadallaha bil khaufi faqat. Dan siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, fahuwa ala tariqatil khawarij, maka dia mengikuti metodenya khawarij. Alladzina ya'buduna Allah bil khawfi, yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut saja. Fayakhuduna binususil wa'idi faqat, mereka mengambil nas-nas ancaman saja. وَيَتْرُكُونَ نُصُوصَ الْوَعْدِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ,
dan mereka meninggalkan nas-nas janji ampunan dan rahmah. Fahadhihi tawaiful ghulati, maka inilah kelompok-kelompok yang melampaui batas. As-sufiyah, yaitu mereka yang beribadah hanya dengan cinta saja. Ya, sebagaimana ada perkataan yang masyhur yang dinisbatkan kepada atau sebuah kejadian yang masyhur yang dinisbatkan kepada Rabi' al-Adawiyah ketika dia membawa api. Lalu kemudian ditanya, apa yang kau lakukan dengan api itu? Aku akan bakar surga. Lantas kemudian di saat lain dia membawa air. Apa yang kau hendak lakukan? Aku hendak menyiram neraka agar padam. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena agar supaya orang beribadah bukan karena berharap surga dan takut neraka. Ini tidak benar karena Nabi SAW saja berharap surga, mohon perlindungan dari neraka. Ya, sebagaimana doanya Nabi SAW di akhir salat, ya, sehabis tasyahud akhir sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari azab jahannam, dari siksa neraka jahannam. Nabi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut ini Nabi. Dan Nabi SAW pun mohon perlindungan dari azab kubur, fitnahnya kehidupan kematian, dan buruknya fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Nabi SAW pun berharap, takut juga. Nabi pun mohon surganya Allah Rabbul Alamin. Ini jadi sufiyah hanya dengan mahabbah saja, dengan cinta saja. Wal murji'atu, dan murji'ah yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja. Wal khawariju, dan khawarij yang beribadah kepada Allah dengan takut saja. Amma tariqul haqq, adapun jalan yang hak yang benar, amma tariqul haqqi fahuwal jam'u baina hadhil umuri, yaitu mengumpulkan tiga hal ini. Yaitu al-mahabbatu, cinta, wal khawfu, dan takut, wal raja'u, dan berharap. Hadha huwal imanu, inilah iman. Ya, inilah iman. Wa hadhihi tariqatul mu'minina, inilah jalannya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wa hadha huwa tauhid, dan inilah tauhid. Wa hadha ma jama'athu hadhil ayatu thalathu, dan inilah yang dikumpulkan oleh tiga ayat, ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Hadhihi fihal mahabbatu, ini di dalamnya terdapat mahabbah, kecintaan. Ar-Rahmanir Rahim. Hadhihi fiha ar-raja'u, ini di dalamnya terdapat berharap. Malik yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hadhihi fiha al-khawfu, ini di dalamnya terdapat al-khawfu, takut. Iyyaka na'budu, berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ay a'buduka, ini maknanya a'buduka ya Rabbi bima madha, bihadhihi thalathi, bimahabbatika wa rajaika wa khawfika. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ay a'buduka ya Rabbi, aku beribadah kepadamu wahai Rabbku, bima madha, dengan apa yang telah disebutkan terdahulu sebelumnya, yang ada pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Yaitu bihadhihi thalathi, yaitu dengan tiga hal ini. Bimahabbatika, aku beribadah kepadamu dengan cinta kepadamu. Warajaika, dan dengan berharap kepadamu.
wa khawfika, dan takut juga kepadamu. Kata Syekh Shalih Fauzan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ay na'buduhu bihadhihi thalathati. Kita beribadah kepada Allah dengan 3 hal. 3 hal ini yaitu al-mahabbati, ya, cinta, wal khawfi, dan takut, wal raja'i, dan berharap. Li'annaha la tatahaqqaqul ibadatu illa biha. Karena tidaklah betul-betul terwujudkan ibadah kecuali dengan 3 hal ini, ay bi majmu'i thalathati, dengan kumpulan dari 3 hal ini. Fahadhihi thalathu arkanul ibadati, maka 3 hal ini adalah merupakan rukun ibadah. Al-mahabbatu, al-khawfu, wal-raja'u. Wa sarfuha li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Artinya, dia memalingkan 3 hal ini kepada selain Allah adalah kesyirikan. Cinta, yang tadi kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, cinta yang syirkiyah, mahabbah yang syirkiyah, ini jelas, ini adalah merupakan kesyirikan yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang tidak bisa dilakukan melainkan hanya oleh Allah saja, ini juga kesyirikan. Seperti misalnya berharap syafaat. Syafaat itu hanya Allah yang memilikinya, tapi kita berharap kepada selain Allah, tidak diperkenankan. Begitu juga takut. Takut kepada selain Allah yang dimaksud sini adalah khaufus sir. Takut yang sebab zahirnya tidak diketahui. Ya, sebab-sebab zahirnya nggak diketahui. Jadi ini disilahkan oleh para ulama dengan khaufus sir. Khauful ibadah. Ya, seperti orang takut kepada penunggu laut akan mendatangkan mara bahaya misalnya. Karena Allah hanya Allah yang mendatangkan mara bahaya. Lalu kemudian kenapa dia takut itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini termasuk rasa takut yang kesyirikan, al-khauf asyirki, rasa takut yang ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena kalau diberikan kepada selain Allah maka dia musyrik. Maksudnya ini, jadi wasarfuha li ghairillahi syirkun, memalingkan 3 hal ini diberikan kepada selain Allah maka adalah kesyirikan. Ini Syekh Shalih Fauzan memberikan penjelasan, man ahabba ghairallahi fahuwa musyrikun. Siapa orang yang mencintai selain Allah, maka dia musyrik. Tadi yang sudah kita sebutkan, yang dimaksud mencintai selain Allah maka dia musyrik adalah mahabbah yang syirkiyah. Mahabbah syirkiyah, sebagaimana telah kita bahas itu. Man raja ghairallahi, siapa orang yang berharap kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik. Berharap sesuatu yang tidak bisa melakukan hal itu, atau tidak bisa melakukan sesuatu itu melainkan hanya Allah semata, maka itu musyrik. Tadi syafaat itu hanya kepada Allah diharapkan. Ya. Adapun nanti di akhirat orang meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya diminta oleh umat, oleh manusia agar supaya memintakannya kepada Allah. Tapi itu nanti di hari akhir. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah, dan Nabi pun tidak bisa memberikan kecuali sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti itu mutlak syafaat milik Allah. Kita berharap syafaatnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Man khafa min ghairillahi fahuwa musyrikun. Siapa orang yang takut kepada selain Allah, maka dia musyrik. Tadi kita sudah sebutkan. Takut yang dimaksud sini adalah khaufus sir, khauful ibadah. Ya, takut kepada penunggu gunung. Ya, kalau kita tidak berikan persembahan kepadanya, nanti dia perintahkan gunung itu meletus. Hadash al-khauf. Ini adalah rasa takut yang seperti ini adalah khaufus sir wal ibadah. Ya, takut yang tersembunyi di dalam hati, yang kemudian dia
membuat dia jadi beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa musyrikun, maka ini musyrik. Wa fi hadhihi thalathi, dan di dalam 3 ayat ini juga, ar-raddu, terdapat bantahan, ala man ta'allaqa biwahidin minhunna, terdapat bantahan bagi orang-orang yang hanya bergantung dengan salah satu dari 3 hal tadi. Yang artinya dia hanya beribadah kepada Allah dengan salah satu dari 3 hal tadi. Al-mahabbah, ar-raja, wal-khawf. Kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha, seperti orang yang dia bergantung atau beribadah dengan cinta saja. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa humus sufiyatu, mereka adalah sufiyah. Atau ta'allaqa bir raja'i wahdahu, atau dia beribadah hanya dengan berharap saja, dia bergantung dengan berharap saja. Wa humul murji'atu, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka adalah murji'ah. Atau ta'allaqa bil khawfi wahdahu, atau dia bergantung dengan takut saja. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa humul khawariju, mereka lah al-khawarij, wal wa'idiyatu, dan al-wa'idiyah. Al-wa'idiyah artinya orang-orang yang berpegang kepada dalil ancaman saja. Naam. Yusammawna al-wa'idiyata, mereka dinamai dengan wa'idiyah, li'annahum akhadhu nususal wa'idi faqat, karena mereka mengambil nas-nas ancaman saja. Disebut dengan al-wa'idiyah karena mereka mengambil nas-nas ancaman saja. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi, maka siapa orang yang memalingkan salah satu dari 3 hal ini kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Ya, kecintaan kepada selain Allah yang seperti apa yang bisa menyebabkan dia musyrik. Berharap kepada selain Allah yang seperti apa yang bisa menjadikan dia musyrik. Takut kepada selain Allah yang seperti apa yang menjadikan dia musyrik. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Wa fiha minal fawaidi, dan juga di antara faedah yang ada di dalam ayat-ayat atau 3 ayat yang tadi disebutkan, ar-raddu, terdapat bantahan, ala tawaifi thalathi, bantahan terhadap 3 golongan, allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minha, yang dimana setiap golongan itu dia bergantung dengan salah satu dari 3 hal tadi. Kama na'abadallaha ta'ala bil mahabbati wahdaha, seperti orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cinta saja, seperti sufiyah tadi. Wa kadzalika man 'abadallaha bir raja'i, dan juga orang yang beribadah kepada Allah dengan berharap saja, bir raja'i wahdahu, kal murji'ati, seperti murji'ah. Ini Syekh Shalih Fauzan berkata, al murji'atu, orang-orang murji'ah, ya, summu murji'atan, mereka dinamai dengan murji'ah, li'annahum arja'ul a'mala, karena mereka mengakhirkan amal, ay akharuha, artinya mengakhirkan amal, an musammal imani, dari sebutan iman. Li'annal irja'a ma'nahu at-ta'khiru, karena irja' maknanya adalah mengakhirkan.
mengundur. Qalu arjih wa akhahu. Ya. Tangguhkan. Mereka berkata tangguhkan wa akhahu, ya, dan saudaranya. Yakni maknanya adalah akhir sya'nahu, tangguhkan keadaannya, wanzur fihi, dan lihat ya. Fal irja'u maknahu ta'khiru, irja' maknanya adalah mengundur, menangguhkan. Summu murji'atan, mereka dinamai murji'ah li'annahum akharul a'mala, karena mereka mengakhirkan amal, menangguhkan amal, yang artinya tidak memasukkan amal, an haqiqatil imani, dari hakikat iman. Wa akhrajuha, dan mengeluarkan amal, min haqiqatil imani, dari hakikat iman. Wa kadzalika, demikian juga bantahan man abadallaha bil khaufi, terhadap orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan bil khaufi wahdahu, hanya dengan takut saja. Kal khawarij, seperti khawarij. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala katakan, al-khawariju humul ladhina kharaju ala wulatil muslimina. Khawarij adalah mereka orang-orang yang keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa kaffaruhum, dan mengkafirkan mereka. Wa hum ya'tamiduna ala nususil wa'idi, dan mereka bersandar kepada nas-nas ancaman. Mengkafirkan mereka dengan dosa besar, bukan dengan hal-hal yang memang mesti dikafirkan. Wa yukaffiruna bil kabairi, dan mereka mengkafirkan dengan dosa-dosa besar. Allati duna syirki, yang dibawa kesyirikan. Wa yaquluna man mata 'alaiha, dan mereka berkata siapa orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, kata al-khawarij, fahuwa mukhalladun finnari, maka mereka kekal di dalam neraka. Lantas kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala katakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Fiha tauhidul uluhiyati wa tauhidur rububiyati. Di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu, fiha tauhidul uluhiyati. Pada firman Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, di dalam ayat inilah terdapat tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Fiha, di dalamnya tauhidur rububiyyati, terdapat tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, hanya kepadamu kami beribadah. Fiha tauhidul uluhiyati, di dalam terdapat tauhid uluhiyah. Yaitu tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bi af'alil ibadi allati syara'aha lahum. Mengesahkan Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba yang Allah syariatkan bagi mereka. Li'anna al-uluhiyata ma'naha al-ibadatu, karena uluhiyah maknanya adalah ibadah. Wal ibadatu min af'alil ibadi, dan ibadah adalah perbuatan hamba. Jadi dengan kata lain, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba, dengan ibadah hamba, dengan perbuatan-perbuatan hamba. Dan ini ditunjukkan dengan redaksi yang diakhirkan apa yang semestinya didahulukan, dan didahulukan apa yang semestinya diakhirkan. Karena di dalam ayat ini, semestinya yang namanya objek itu diletakkan di belakang. Maf'ulun bi diletakkan di belakang. Mestinya redaksinya, kalau sesuai dengan urutan, na'buduka.
Tetapi kemudian objeknya atau maf'ulun bih diletakkan di depan. Wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Nah, ini menunjukkan makna pembatasan. Hanya. Sebagaimana para ulama ahli ilmu bahasa, ilmu balaghah, mereka berkata, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Wa adawatul qasri, dan perangkat-perangkat untuk membatasi diantaranya adalah illa, innama, diatafkan, dan takdim. Takdim itu mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Takdimu ma haqqhu ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang semestinya diletakkan di belakang. Ini memberikan makna qasar, pembatasan, hanya. Maka iyyaka na'budu diterjemahkan hanya kepadamu kami beribadah. Maka ini maknanya sama dengan perkataan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'inu, Syekh Shalih Fauzan lanjutkan perkataannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Fiha tauhidur rububiyyati, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Li'anna al-i'anata min af'alir rabbi subhanah, karena menolong adalah perbuatan Allah, perbuatan ar-Rabb, yaitu Allah subhanahu. Wa tauhidur rububiyyati, dan tauhid rububiyah, huwa tauhidullahi bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Maka pada firman Allah wa iyyaka nasta'in, tauhid rububiyah. Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'bud, tauhid uluhiyah. Dan ini juga dijadikan oleh sebagian para ulama sebagai dalil bahwa al-uluhiyatu muqaddamatun ala rububiyah. Uluhiyah didahulukan daripada rububiyah. Lianna al-maqsud, karena tujuan utamanya adalah al-uluhiyah. La rububiyah, bukan rububiyah. Rububiyah memang menjadi hujjah bagi uluhiyah, tetapi tujuan utama agar orang beribadah hanya kepada Allah. Sehingga apabila seseorang dia membahas tentang rububiyah, tapi tidak lantas kemudian menghantarkan dia pada uluhiyah, maka ini adalah merupakan pembahasan yang kosong dari tujuan utama. Oleh karena itulah juga perhatikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama, ini kalau menghitung alhamdulillahirrabbilalamin sebagai ayat yang pertama ya. Pada firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, didahulukan uluhiyah, alhamdulillahi, ini uluhiyah. Rabbil alamina, Rabb seluruh alam, ini rububiyah, didahulukan uluhiyah daripada rububiyah. Artinya didahulukan di sini mengisyaratkan bahwa al-maqsud wal matlub, tujuan utama adalah uluhiyah. Wal rububiyah, dan rububiyah adalah merupakan hujjah wal burhan ala al-uluhiyah. Menjadi hujjah, menjadi dalil bagi uluhiyah. Kalau ada orang yang berkata, bukankah ar-rububiyah muqaddimatun 'ala al-uluhiyah? Rububiyah lebih didahulukan daripada uluhiyah. Sebagaimana Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan di dalam Qawaid At-Tauhid menjelaskan bahwa rububiyah itu adalah muqaddimah bagi uluhiyah. Maksudnya rububiyah muqaddimah bagi uluhiyah adalah dia sebagai penjelasan bagi tujuan yang utama. Tapi tetap yang menjadi tujuan utamanya adalah uluhiyah. Rububiyah adalah merupakan muqaddimah bagi uluhiyah, artinya dia adalah penjelas
yang menjelaskan akan uluhiyah, tetapi tetap tujuan utamanya adalah al-uluhiyah, bukan ar-rububiyah. Oleh karena itulah, sebagian orang ketika bicara tentang tauhid, kebanyakannya atau sebagiannya lebih fokus kepada rububiyah, tetapi kemudian melupakan uluhiyah. Akhirnya kemudian yang terjadi, mereka tetap terjatuh pada kesyirikan dalam bab uluhiyah. Nah, oleh karena itulah juga kemudian sebagian orang membantah dan menyanggah bahwa nggak ada ini pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini nggak ada pembagian seperti ini. Mereka menyanggah ini karena mereka yang menyimpang dalam bab uluhiyah tidak mau dikatakan jatuh kepada kesyirikan. Karena mereka tetap meyakini rububiyah. Makanya mereka sanggah ini pembagian tauhid menjadi 3 karena mereka tetap bertahan bahwa kami tidak berbuat kesyirikan, toh kami masih meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rizki, bahwa hanya Allah yang mencipta. Kami masih meyakini itu. Pembagian tauhid menjadi 3 ini akal-akalannya Wahabi untuk mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan ini pun bid'ah katanya, ini nggak ada tuntunannya. Dan kita sudah jelaskan bahwa ini sudah disebut oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lalu kemudian juga disebutkan oleh para tabi'in dari muridnya sahabat Abdullah bin Abbas seperti Ikrimah, Mujahid, ya. Ini datang dari salafus salih, pemahaman dari kitabullah, dari Al-Quran. Yang ini artinya bahwa ya sudah ada pemahaman seperti ini dari kalangan salaf terdahulu dan ini bukan bid'ah. Tetapi tadi disanggah pembagian tauhid ini karena tidak mau mereka yang berbuat kesyirikan dalam bab uluhiyah tidak mau dinyatakan jatuh kepada kesyirikan karena mereka meyakini bahwa dalam hal rububiyah mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, memberi rizki dan seterusnya. Padahal sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW pun begitu meyakini Allah yang mencipta, memberi rizki. Mereka pun seperti itu. Tapi dalam bab uluhiyah mereka menyimpang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi ikhwatal iman azzakumullah, iyyaka na'budu, di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah. Nah, kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan pagi hari ini pada pembahasan risalah ba'du fawaidi suratil Fatihati, ya sebagian dari faedah-faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari suratul Fatihah. Dan insya Allah kita lanjutkan kajian kita di pertemuan selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa nas'alullaha azza wa jalla ayyarzuqana ilman nafi'a. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang tayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.